Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasang surut. Jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-9 dengan topik pasang surut dan referensi menggunakan buku Fundamental Oceanography. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan gaya yang membangkitkan pasang surut yang terjadi dari gaya gravitasi bumi, bulan, matahari, dan gaya inersia, serta teori keseimbangan pasang surut. Kemudian, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan 4 tipe pasang surut, dan yang terakhir, menjelaskan sebaran tipe pasang surut di Indonesia, serta mampu mengukur pasang surut. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu pendahuluan, pembangkit pasang surut, tipe pasang surut, kemudian komponen harmonik pasang surut, dan pengamatan pasang surut. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu terkait pasang surut. Kita bisa lihat di gambar bahwa ada di sebuah pelabuhan, bahwa ketika terjadi pasang, air akan menggenangi daerah di sekitar pelabuhan atau sandaran kapal, sehingga kapal-kapal tersebut dapat bersandar di pelabuhan. Tapi ketika terjadi surut atau tidak ada air di sana, maka kapal-kapal yang bersandar tadi akan langsung berada atau menuju ke dasar perairan. Nah, jadi ini salah satu contoh ekstrim, yaitu terkait pasang surut di suatu daerah. Jadi ketika pasang, kapal bisa bersandar dengan sewajarnya. Tapi ketika surut, nah otomatis kapal-kapal tersebut seolah-olah seperti kapal karam. Nah, jadi apa sih pasang surut itu? Jadi pasang surut definisinya adalah merupakan gerakan naik turunnya permukaan air laut secara periodik dalam skala yang luas. Jadi pemanfaatan data pasang surut yang pertama adalah di bidang perikanan. Kita manfaatkan data tersebut untuk keamanan dan keselamatan pelayaran. Kemudian sirkulasi air tambak membantu dalam penelitian biota laut terutama pada zona intertidal, dan bidang non-perikanan yaitu untuk studi kondisi geologi pesisir, informasi untuk konstruksi bangunan laut atau bangunan pantai, serta pola penyebaran limbah. Kemudian ada namanya gaya penggerak pasang surut. Nah, jadi kalau berdasarkan definisinya tadi, jadi gaya penggerak pasang surut dipengaruhi oleh 3 ini, yaitu matahari, kemudian buminya sendiri, serta bulan. Nah, jadi yang menggerakkan pasang surut yang ada di bumi itu ada 3 faktor atau 3 benda langit. Jadi buminya sendiri, matahari, dan juga bulan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bulan memiliki efek yang lebih daripada matahari? Sedangkan jika kita lihat sendiri bahwa beratnya bulan itu sangat kecil jika dibandingkan dengan matahari. Jadi bisa berkali-kali lipat antara beratnya bulan dan matahari. Jawabannya adalah meskipun berat bulan sangat kecil atau massa bulan itu sangat kecil daripada matahari, tetapi jarak bulan ke bumi itu lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi, sehingga bulan bisa mempengaruhi lebih besar daripada
matahari untuk gaya pasut atau pembangkit atau pasang surut yang terjadi di bumi. Kemudian kita masuk ke teori pasang surut. Di sini ada namanya Newton teori atau teori Newton, yaitu teori kesetimbangan pasang surut. Jadi peristiwa naik turunnya permukaan laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut atau tide generating force. Gaya pembangkit pasang surut adalah resultan gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal. Nah, jadi ada rumus di sini, F sama dengan G M1 dikali M2 per R2, di mana F itu adalah gaya gravitasi antara dua massa, dan G itu adalah konstanta gravitasi, M1 adalah titik massa 1, M2 adalah titik massa 2. Sedangkan R itu adalah jarak antara titik massa atau jarak antara massa 1 dan massa 2. Nah, jadi ada fenomena pasang surut yang terjadi di bumi ini, ada namanya spring tide dan nip tide. Jadi kalau kita lihat di gambar, yang warna merah itu adalah pasang akibat matahari atau solar tide, sedangkan yang kuning itu adalah pasang akibat bulan atau moon tide. Nah, jadi efeknya lebih besar diakibatkan oleh gaya tarik bumi dan bulan jika kita lihat di gambar, sedangkan yang diakibatkan oleh matahari itu lebih kecil. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah spring tide. Jadi pasang surut air laut di permukaan bumi dengan kedudukan tertinggi terjadi pada saat titik pusat bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus, yaitu deklinasi 0 derajat atau 360 derajat, dan saling memperkuatnya pengaruh dari masing-masing gaya penggerak pasang surut bulan dan matahari. Nah, jadi ketika spring tide seperti ini, pasang surut atau pasang yang terjadi di bumi ini mencapai kedudukan yang paling tinggi, yaitu satu garis lurus. Kemudian untuk nip tide, nah, pasang surut laut dengan surut minimum terjadi pada permukaan bumi di mana posisi bulan, bumi, dan matahari adalah tegak lurus. Nah, jadi 90 derajat seperti ini. Jadi kita bisa lihat di gambar. Nah, jadi untuk surut terendah itu terjadi pada kondisi nip tide seperti ini. Nah, jadi inilah gambar variasi pasang surut yang ada di bumi. Jadi ketika bulan purnama atau seperempat akhir, bulan mati, dan seperempat pertama, nah ini memiliki kondisi pasang surut yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke tipe pasang surut. Ada 4 tipe pasang surut di bumi ini. Yang pertama adalah diurnal tide, semi-diurnal tide. Kemudian yang ketiga adalah mixed tide prevailing semi-diurnal. Yang keempat adalah mixed tide prevailing diurnal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah diurnal tide. Jadi dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan tinggi yang hampir sama, di mana periode pasang surutnya ini adalah 24 jam 50 menit. Pasang surut tipe ini terjadi di perairan Selat Karimata. Nah, ini untuk perairan-perairannya sebenarnya banyak, tidak hanya di sini. Kemudian untuk semi diurnal, nah jadi dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan ketinggian yang hampir sama. Periode pasang surut ini rata-rata adalah 12 jam 24 menit. Dan yang ketiga yaitu mixed tide prevailing diurnal. Jadi ini campuran. Saat dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, tetapi kadang untuk sementara waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda.
pasang surut jenis ini banyak terdapat di Selat Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Nah, ini untuk tipe pasang surut ini memang banyak sekali terjadi di perairan di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah mixed tide prevailing semidiurnal. Jadi dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Pasang surut jenis ini banyak terdapat di perairan Indonesia Timur. Nah, kita bisa lihat di gambar, jadi perbedaan antara diurnal, semidiurnal, campuran diurnal, dan campuran semidiurnal. Jadi dalam satu hari, nah ini pengukurannya adalah dalam satu hari terjadi berapa kali pasang dan berapa kali surut. Nah, jadi bisa dibedakan tipe pasang surutnya. Jadi tinggi pasang surut adalah jarak vertikal antara air tertinggi dan air terendah yang berurutan. Periode pasang surut adalah waktu yang diperlukan dari posisi muka air pada muka air rata ke posisi yang sama berikutnya. Periode pasang surut bisa 12 jam 24 menit atau 24 jam 50 menit, yang tergantung pada tipe pasang surutnya. Pada saat muka air naik disebut pasang, sedangkan pada saat air turun disebut surut. Variasi muka air menimbulkan arus yang disebut dengan arus pasang surut yang mengangkut massa air dalam jumlah sangat besar. Nah, kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya terkait arus. Kemudian, nah ini kita akan membahas tentang komponen pasang surut. Jadi untuk teori perhitungan pasang surut, jadi untuk menghitung pasang surut tipe apa yang terjadi di perairan tersebut, yang pertama ada namanya metode Dudson-Brewster, merupakan salah satu metode perhitungan pasang surut dengan pengamatan yang dilakukan selama 9 seri, yaitu 9 kali 38 jam atau selama kurang lebih 15 hari secara terus-menerus. Di mana ini adalah rumusnya MSL sama dengan faktor kali bacaan per sigma atau jumlah faktor. Nah, kalian bisa baca di sini. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah metode Admiralty, merupakan pembanding metode Dudson-Brewster, di mana cara ini digunakan untuk menentukan permukaan air laut rata-rata dari 4 komponen penting pasang surut, yaitu S2, M2, O1, dan K1. Nah, jadi komponen pasang surut itu banyak sekali, bisa kita lihat di tabel ini. Jadi ada namanya komponen harmonik pasang surut. Jadi M2, S2, N2, K2, seterusnya sampai SSA atau solar semi-annual. Nah, bisa kita lihat di sana. Jadi dari komponen pasang surut itu tadi, yang metode Admiralty, ada namanya rumus, yaitu dinamakan bilangan Wormsel, atau F sama dengan K1 plus O1 dibagi M2 plus S2. Jadi di mana O1 itu amplitudo komponen pasut tunggal utama yang disebabkan gaya tarik bulan, K1 itu adalah amplitudo yang disebabkan gaya tarik matahari, M2 itu adalah amplitudo pasut ganda atau pasut ganda yang disebabkan gaya tarik bulan, sedangkan S2 adalah amplitudo pasut ganda yang disebabkan gaya tarik matahari. Nah, jadi dari perhitungan itu bisa menentukan tipe pasang surutnya. Jadi kita lihat di tabel. Jadi ketika nilai F-nya atau bilangan Wormsel-nya itu antara 0 lebih besar dari 0 sampai kurang dari 0,25, maka tipe pasutnya atau jenis pasutnya adalah harian ganda. Nah, di perairan tersebut. Begitu juga seterusnya, ketika nilai Wormsel-nya adalah sampai lebih dari 3 nilainya, maka tipe pasang surutnya adalah tunggal di perairan tersebut. Jadi sebagai contoh, ada komponen pasang surut sesuai hasil pengamatan. Nah, jadi ini ada di buku
Hidayati tahun 2017. Jadi sudah dilakukan pengamatan komponen pasang surut. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi, FOMSEL K1 plus O1 dibagi M2 plus S2. Jadi kita bisa hitung di sana nilainya adalah 7,5 nilai FOMSEL-nya, dimana jika kita lihat di tabel tadi bahwa nilainya F lebih besar daripada 3, maka tipe pasang surutnya adalah diurnal di perairan tersebut. Nah, jadi ini contoh pengukuran pasang surut selama 1 bulan, jadi dari tanggal 1 hingga tanggal 31, di mana di perairan tersebut atau di Cilacap di sini ada HHWL, MHWL, MSL, MLWL, dan LLWL. Nanti kita akan membahas satu persatu apa itu HHWL, MHWL, dan seterusnya. Nah, jadi pasang surut selama 1 bulan, dimana kita setelah mempelajari sebelumnya, jadi pasang surut merupakan bentuk dari gelombang. Nah, jadi semisal kita ambil satu hari atau mungkin beberapa bagian, nah ini bisa jadi jika kita besarkan itu adalah gelombang sebenarnya, ketinggian gelombang. Jadi itu adalah periodenya saja yang berbeda. Jadi kalau gelombang adalah periodenya, waktunya adalah detik, nah sedangkan pasang surut adalah jam atau sampai harian. Oke. Nah, jadi dari notasi-notasi tadi atau singkatan-singkatan tadi ada definisinya. HWL adalah muka air tinggi yang dicapai pada saat pasang dalam satu siklus. LWL adalah kedudukan air terendah yang dicapai pada saat surut dalam satu siklus pasang surut. MHWL rata dari muka air tinggi selama periode 19 tahun. MLWL, kemudian ada juga MSL, muka air laut rata, mean sea level atau bahasa Inggrisnya. Kemudian ada HHWL, yang paling tinggi, air tertinggi pada saat pasut purnama atau bulan mati. Kemudian LLWR adalah surut terendah pada saat pasut purnama. Kemudian yang terakhir adalah terkait pengukuran pasang surut. Nah, jadi biasanya menggunakan namanya palem pasut atau tight staff. Jadi pengukuran menggunakan yang manual adalah menggunakan ini. Jadi alat pengukur ini akan ditaruh di pinggir pelabuhan atau ditempelkan, disandarkan di dermaga. Jadi kita bisa mengukurnya per jam. Jadi ketika naik diukur dan ketika surut diukur juga setiap jam dalam 1 hari. Nah, dan adapun peta persebaran pasang surut di perairan Indonesia dan sekitarnya menurut WIRGI tahun 1961. Nah, jadi ada beberapa daerah di Indonesia yang condong memiliki tipe pasang surut tunggal, kemudian campuran condong ke harian ganda, campuran condong ke harian tunggal, harian ganda, dan seterusnya. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.